pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Luar biasa. Sehat Bu. Alhamdulillah, syukurlah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Amin, amin, Bu. Amin. Baiklah, kali ini kita akan melaksanakan praktek coaching, di mana saya di sini akan menilai, kemudian saya akan mengamati praktek coaching yang akan Bu Rodiani lakukan bersama Bapak Daniel. Kali ini saya bertindak sebagai observer atau pengamat. Dengan praktek coaching bersama-sama sudah kita ketahui dengan melalui alur Tirta, itu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di sini saya mengacu dengan berbagai penilaian ada 3 hal, yaitu prasupervisi, observasi, dan pasca percakapan. Sebelum memulai praktek coaching, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Rodiani sebagai coach. Pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang akan Ibu Rodiani laksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Baik, terima kasih Bu Juria. Di sini kompetensi yang akan kami laksanakan dalam proses coaching yaitu menghadirkan diri dengan penuh atas kegiatan yang kami laksanakan. Oke, berarti kompetensinya menghadirkan diri secara penuh, secara aktif atas praktek coaching ini ya Bu Rodiani ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi yang bagaimana nanti yang secara aktif dan spesifik yang akan Ibu Rodiani lakukan? Oke, terima kasih Bu. Yang kami akan lakukan yaitu membuat rencana aksi dari pengalaman yang akan diberikan tahukan atau dibagi kepada si coaching. Oke, berarti dengan rencana aksi dan pengalaman-pengalaman dan ada sharing si coaching ini ya Bu Rodiani ya. Lanjut untuk pertanyaan yang terakhir, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Oke, indikator pencapaian yang akan dicapai di mana si coaching dapat menemukan masalah dan solusi dari permasalahannya tersebut. Baiklah, selesai untuk pertanyaan awal ini. Silakan Pak Ibu Rodiani dan Bapak Daniel untuk melakukan praktek coaching sesuai alur Tirta. Dan di sini saya sebagai observer atau pengamat, kemudian Ibu Rodiani Sitanggang sebagai coach, dan Ibu Daniel Juanda Marusa Siagian sebagai coach. Silakan Bapak Ibu untuk melakukan praktek. Baik ya. Selamat pagi, Bu Arni. Apa kabar? Selamat pagi juga Pak Daniel. Puji Tuhan sehat Pak Daniel. Puji Tuhan sehat ya. Maaf mengganggu waktunya sebentar, Ibu, boleh? Boleh. Kebetulan lagi tidak sibuk Pak. Ada apa Pak? Oh, begitu ya, Bu. Jadi begini, Ibu kan guru senior di sekolah kita. Ya seiring usia ya kan Pak? Ya Bu, ya meskipun seiring usia, tetapi tetap semangatnya jiwa muda. Tapi saya menghormati Ibu sebagai rekan kerja, lebih senior daripada saya lah Bu. Pak, gak berlebihan Pak, semuanya harus bisa. Iya, saya ingin bercerita ini Bu. Silakan cerita Bapak Daniel. Dibilang masalah, enggak juga. Bisa dibilang kendala,
Iya Bu, yang saya hadapi ketika proses pembelajaran, peserta didik kurang memusatkan perhatiannya Bu dengan pelajaran saya Bu. Oh, begitu ya Pak. Jadi, Bapak ingin supaya para murid lebih fokus pada saat melakukan pembelajaran di kelas. Begitu ya Pak ya? Iya Bu, benar Bu. Bagaimana caranya supaya para murid itu bisa konsentrasi dan menerima pembelajaran yang saya berikan ya Bu? Oke Pak, kira-kira model atau metode pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di kelas pada saat proses pembelajaran? Kalau model yang saya gunakan pada proses pembelajaran itu adalah pembelajaran problem based learning Bu, atau PBL, dengan metode diskusi secara berkelompok Bu. Oh, lalu bagaimana hasilnya Pak? Dengan kamu menerapkan model metode PBL, kira-kira Pak dari angka 1 sampai 10, menurut Bapak nilai berapa yang sudah Bapak capai setelah pembelajaran selesai? Sepertinya masih di angka 7 sih Bu. Boleh Bapak jelaskan seperti apa itu angka 7? Di angka 7 itu mungkin karena pada proses pembelajaran saya baru mengkoordinir 3 tingkatan pemahaman, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Saya belum mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan saya belum mempertimbangkan gaya belajar dan kecepatan belajar murid sama sekali Bu. Itu Bu kendalanya Bu. Begitu ya. Iya Bu. Oh, kira-kira Pak untuk kedepannya Bapak mau mencapai tingkat keberhasilan Bapak dalam mengajar itu di angka berapa Pak? Kalau bisa sih ya nggak muluk-muluk, di angka 9 aja deh Bu. 9 ya Pak. Boleh jelaskan seperti apa itu angka 9 Pak? Begini Bu, saya akan mencoba menyiapkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid dengan menampilkan beberapa video contoh pembelajaran yang menarik. Contohnya dalam materi kegiatan PJOK, saya akan menampilkan video di mana dalam video tersebut ada contoh pelaksanaan praktik senam, contohnya seperti itu Bu. Begitu ya Pak. Itu bagus Pak, luar biasa. Itu ide cemerlang Pak. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut Bapak yang akan Bapak lakukan setelah menuangkan ide-ide tersebut Pak? Iya Bu, saya akan mencari atau menggali beberapa informasi dan referensi contoh pembelajaran yang berkaitan dengan materi saya tersebut Bu, di berbagai sumber, baik itu dari video di YouTube, melalui media ataupun artikel-artikel yang lain yang akan saya tampilkan pada saat proses pembelajaran kepada peserta didik. Dan saya juga akan memadukan teknik-teknik yang membuat siswa belajar lebih nyaman, seperti melakukan ice breaking, games, dan teknik stop atau yang lain-lainnya Bu, seperti itu Bu. Bagus Pak, memang harus demikian Pak. Kita harus berusaha sebisa mungkin dan bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi. Sekarang Bapak sudah tahu bagaimana cara mengatasi kendala yang Bapak alami. Nah, semoga Bapak dapat menyelesaikan masalah Bapak yang Bapak hadapi. Baik Bu, terima kasih atas arahannya. Sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi kendala saya tersebut pada saat pembelajaran di dalam kelas. Baiklah Pak.
Iya Pak, sama-sama. Baik Bu, saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih untuk arahannya Bu. Selesai Bu Juria. Baiklah. Di sini saya ada catatan hasil observasi sedikit untuk Ibu Rodiarni. Di mana dari praktek coaching yang Ibu Bapak lakukan sudah terlihat di situ melalui alir Tirta, sudah jelas di situ terlihat ada tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab dari kedua belah pihak. Kemudian untuk kegiatan akhir ini pertanyaan untuk Rodiarni. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Silakan Bu Rodiarni. Oke, terima kasih Ibu. Yang akan yaitu kompetensi itu menjadi pendengar yang baik, meningkatkan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan dengan penuh. Oke, baik sekali ya Bu Arnia. Ketika kita hadir secara aktif dan secara penuh, kita menjadi pendengar yang aktif. Terus Ibu Rodiarni untuk meningkatkan keterampilan membuat pertanyaan yang berbobot. Ini yang kita harapkan nanti di praktek-praktek coaching yang berikutnya. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu menggali informasi, mencari referensi lebih banyak lagi sehingga tercipta kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan lebih positif lagi. Baik Bu Rodiarni, selesai untuk pertanyaan. Terima kasih banyak Bu Rodiarni dan Pak Daniel Ya, Bu. atas kesempatan kali ini. Saya bangga sekali sudah bisa menjadi observer untuk praktek coaching hari ini. Semoga juga menjadi pembelajaran bagi saya dan untuk kita semua untuk melakukan praktek-praktek coaching ke depannya. Dan terima kasih, saya akhiri. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Oke. Oke, selamat pagi Bu-ibu sekalian. Selamat pagi Selamat Pak. pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa Pak. Oke, sehat ya. Sehat Pak. Oke. Jadi hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Pelaksananya kita buat secara daring karena kondisi kita yang mungkin agak berjauhan ya. Oke. Ya Pak. Ya, pada saat ini saya Daniel Juanda Marusa Siagian akan bertindak sebagai observer. Nanti Ibu Juria Tambunan sebagai coach dan Ibu Rodiarni Sitanggang sebagai kuci. Siap ya Ibu-ibu? Siap Pak. Oke. Baik, sebelum kita mulai, saya akan mengingatkan atau menerangkan kembali mengenai rubrik penilaian kita melakukan coaching ini. Ada beberapa yang perlu diperhatikan.
Ya, jadi saya di sini sebagai observer atau pemantau akan mengamati percakapan ibu-ibu yang menggunakan alur tirta. Ya, nanti saya akan mengamati apa itu alur tirtanya sudah berjalan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab. Jadi sebelum kita mulai, saya akan bertanya dulu kepada Ibu Juriah, ya, sebagai coach. Siap ya, Bu? Ya Pak. Oke, baik. Ya, pada saat ini nanti pada pelaksanaan coachingnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam percakapan tersebut nanti, Bu? Baik Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pengamat. Adapun kompetensi coaching yang akan dilaksanakan pada hari ini yaitu bagaimana saya akan dapat menghadirkan diri secara penuh di atas kegiatan coaching yang akan kami laksanakan ini, Pak. Oh, jadi kompetensinya menghadirkan diri secara penuh ya dalam proses coachingnya ya. Oke, baik. Jadi setelah itu kompetensi apa yang nanti secara aktif atau spesifik yang akan terus Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya lakukan secara aktif dan spesifik pada coaching ini adalah rencana aksi si coach, di mana si coach dapat membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang akan beliau sharing kepada saya, Pak. Oh, oke. Berarti Ibu mau menggali ya rencana aksi berdasarkan pengalaman si coach ya, Bu, dalam proses coaching ini. Oke, baiklah, saya sudah tangkap kompetensi apa yang akan dikembangkan. Selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada Ibu berdua untuk melakukan proses coachingnya. Saya persilakan. Pak, baiklah. Di sini Ibu Rodiarni salah satu guru yang mengajar di SD. Selama mengajar, beliau tidak mempunyai buku paket sebagai bahan ajar di kelas. Bu Rodiarni mendatangi Bu Juriah untuk melakukan coaching. Baik, sudah bisa kita mulai, Bu Rodiarni? Oke, Bu. Oke, saya mulai ya, Bu ya. Selamat pagi, Bu Juriah. Selamat pagi, Bu Rodiarni. Maaf, Bu, apakah Ibu punya waktu luang saat ini? Tidak apa-apa, Bu. Silakan duduk, Bu. Kelihatannya Ibu kurang nyaman ini. Ada apa ya, Bu ya? Iya, Bu, izin ya, Bu. Mengganggu waktu Ibu sebentar karena saya ingin mengobrol dengan Ibu tentang masalah saya dalam proses pembelajaran di kelas, Ibu. Kalau saya boleh tahu masalah apa ya Ibu hadapi dalam proses belajar mengajar, Bu? Begini, Bu, saya kesulitan dalam menyampaikan pembelajaran dikarenakan buku paket kelas 3 tidak ada, Bu. Saya cari di perpustakaan juga tidak ada, Bu. Jadi saya mengajar seperti mengambang gitu, Bu. Dan tidak sesuai dengan RPP saya. Oh, begitu ya. Berarti masalah Ibu karena buku paket tidak ada, jadi penyampaian pembelajaran tidak sesuai dengan RPP dan mengambang ya, Bu ya. Iya, Bu. Selain itu, Bu, permasalahan yang Ibu hadapi di kelas ada lagi selain itu, Bu? Ada, Bu. Karena pembelajaran yang saya berikan tidak ada buku paketnya, jadi minat anak-anak untuk belajar kurang, Bu. Karena kebanyakan bermain di kelas, jadi suasana kelas di sekolah, di kelas tidak kondusif. Oh, bisa jadi seperti itu, Bu. Dari permasalahan yang Ibu sebutkan tadi, menurut Ibu,
apa yang harus dilakukan agar permasalahan Ibu dapat teratasi dengan baik, Bu? Kalau menurut saya ya Bu, saya akan coba mendownload buku paket dan buku referensi lainnya di internet Bu. Kemudian saya akan mengeprint agar saya jadi lebih mudah menggunakannya. Dan untuk anak-anak, saya akan bagikan filenya Bu. Jadi saya juga membagikan ke orang tua masing-masing. Jadi sehingga anak-anak bisa belajar di rumah. Oke Bu, luar biasa sekali ya Bu ya, ide-ide Ibu. Ibu mau mendownload buku paket, buku referensi dari internet, kemudian Ibu memprint lalu membagikannya ke murid. Seperti itu ya Bu ya. Dari ide-ide yang Ibu sebutkan tadi, kapan ya Ibu akan mulai melakukannya? Rencana saya Bu, nanti saya akan kerjakan pulang sekolah. Oh begitu, baiklah Bu Rodiani, semangat ya Bu. Dari pertemuan kita ini apa yang Ibu dapatkan Bu Rodiani? Dari pertemuan kita ini saya merasa lebih lega Bu, sudah menyampaikan permasalahan saya dan mendapat solusi atas permasalahan yang saya alami di kelas. Jadi saya merasa tanggung jawab saya sebagai wali kelas saya laksanakan Ibu. Oke, baiklah Bu. Semoga Ibu dapat melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah Ibu buat tadi Bu Rodiani ya. Terima kasih Ibu Juria sudah mau mendengarkan permasalahan saya. Saya permisi dulu ya Bu. Sama-sama Bu Rodiani, saya juga mau masuk ke kelas. Mari Bu Rodiani. Oke, baik. Selesai ya, Bu? Iya Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Juria dan Ibu Rodiarni. Ya, mari tepuk tangan buat kita semua. Ya, ya, luar biasa, hebat ya Bu pelaksanaannya. Baik. Di sini saya sebagai observer sudah membuat catatan kecil mengenai percakapan tadi Ibu melakukan coaching. Ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu Arni, Bu Rodiarni yang di coaching oleh Ibu Juria tadi perasaannya? Iya, perasaan saya lebih lega dan saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Pak. Oh, seperti itu ya. Jadi sudah sedikit lebih lega lah ya, menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang Ibu rasakan ya kan Bu ya? Iya Pak. Oke, baik. Ya, jadi sini sedikit catatan dari saya sebagai observer. Secara garis besarnya proses coaching ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alur tirtanya juga sudah terlihat jelas, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Kemudian juga sudah terlihat seorang coach menemukan solusinya dan menggali ide-ide baru untuk mendapat solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan seorang coach juga mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach lebih terbuka untuk menjawab, ya, mengeluarkan ide-ide barunya. Jadi untuk pertanyaan penutup ini kepada Ibu Juria, Ibu Coach, apa indikator yang sudah tampak dari kompetensi yang Ibu harapkan atau tingkatkan? Baik Pak, jadi indikator keberhasilan dari diskusi ini adalah bagaimana si coach akan melaksanakan rencana aksi yang sudah dibuatnya atau dilakukannya. Kemudian bagaimana solusi-solusi yang dibuatnya
atau rencananya akan beliau lakukan, Pak. Oh, oke. Jadi untuk coaching selanjutnya, ya nanti mana tahu ada kesempatan lain kita kan. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan pengalaman kita saat ini melakukan coaching hari ini? Kompetensi apa? Yang saya kembangkan nanti itu saya ingin meningkatkan keterampilan saya dalam membuat pertanyaan yang berbobot hingga akhirnya kita mencapai tujuan bersama atau solusi dari permasalahan si coach tadi, Pak. Oke, mantap Bu, luar biasa. Oke, jadi cukup bermakna ya percakapan kita hari ini. Kiranya percakapan kita ini atau proses coaching ini dapat kita kembangkan lagi, kita tingkatkan lagi supaya ke depan dapat menjadi seorang coach ya, atau seorang observer ataupun coachee yang dapat memberi motivasi bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat kita. Oke. Sama-sama, Pak. Oke, baik. Sama-sama, Pak. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Oke, semuanya keadaannya sehat kan Bapak Ibu? Sehat, Bu. Sehat. Oke, baiklah Bapak Ibu, di sini saya sebagai observer di mana saya akan melihat atau memantau percakapan Bapak Daniel dan Ibu Juria. Oke, adapun penilaiannya yaitu ada supervisi, observasi, dan pasca percakapan. Oke, baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan terlebih dahulu bertanya kepada Pak Daniel. Oke, Bu. Oke, Bapak Daniel siap Bapak? Oke, Bu, siap, Bu. Memang luar biasa, memang semangat Pak Daniel ini. Oke, Pak, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan dilaksanakan pada saat proses coaching? Oke, Bu, baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses percakapan coaching ini adalah menghadirkan diri dengan penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu, Bu, ada 3, Bu. Oke, baiklah Pak Daniel, memang luar biasa ya. Memang harus yang kita perhatikan, memang dalam situasi coaching memang harus menghadirkan diri dengan penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Pak Daniel, pertanyaan yang kedua yang saya ajukan yaitu kompetensi apa yang secara aktif dan spesifik yang Bapak lakukan pada saat proses coaching? Dari ketiga kompetensi coaching tadi yang secara aktif dan spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah, Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coachee, Bu. Ya Pak ya, memang harus demikian ya Pak, harus mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga percakapan antara coach dan coaching terjalin dengan optimal. Oke, pertanyaan yang ketiga untuk Pak Daniel. Ya, Bu. Coaching seperti apa yang akan indikator yang seperti apa yang akan dikembangkan pada saat coaching? Melalui percakapan coaching ini, Bu, harapan saya dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi bisa mengembangkan coachee untuk mendapatkan solusi dari pemecahan setiap masalah yang dihadapinya saat ini. Kemudian selain itu juga
bisa memunculkan ide-ide baru dari Kuci sehingga permasalahan yang dihadapinya dapat diselesaikan. Begitu, Bu. Oke, Pak Daniel, luar biasa ya Pak Daniel ya. Oke, nah untuk selanjutnya saya persilahkan Bapak dan Ibu melakukan kegiatan coach dan coaching. Saya persilahkan untuk Pak Daniel dan Ibu Juria. Lanjut, Bu Juria. Oke. Selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi, Bu. Pak Daniel, bolehkah saya minta waktunya? Boleh, Bu. Saya mau bercerita. Ya, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas, Pak. Baik, Bu. Apa yang ingin Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini, Pak. Saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah dan menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks, Pak. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa hambatan yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Sebenarnya nggak ada hambatan, cuman saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai, Pak. Oh, begitu ya. Jadi karena Ibu sudah menguasai materinya ya, istilahnya udah di luar kepala, jadi nggak perlu pakai buku teks lagi lah, Bu ya. Iya, Pak. Oke. Apa kelebihan yang Ibu rasakan saat tidak menggunakan buku teks rupanya, Bu? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar, Pak, menurut saya. Implementasi Merdeka Belajar pula ya. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja rupanya, Bu? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video pembelajaran di YouTube, terus kemudian artikel ilmiah di internet, Pak. Oh, jadi sumber belajar Ibu dari internet juga lah ya, dari YouTube, kemudian dari Google melalui artikel-artikel ilmiah ya, Bu. Iya. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi peserta didik kita? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran tersebut, Pak. Iya, saya setuju dengan Ibu itu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Yang Ibu sampaikan juga tadi melalui video, internet, ataupun artikel, itu juga sudah baik. Nah, jadi melalui buku juga tidak menjadi hambatan. Jadi semua itu bisa kita gunakan menjadi sumber belajar kita menyampaikan kepada anak-anak. Semakin banyak yang kita gunakan, tidak ada pembatasan-pembatasan, semakin bagus atau semakin baik kita memberikan pembelajaran kepada anak. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini atau hambatan ini, Bu? Pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas.
Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas. Supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan lagi, Pak. Oh, begitu ya. Tapi menurut saya Ibu janganlah sampai pesimis ya. Jangan sampai merasa patah semangat ya. Nah, kalaupun ada kekurangan, kita bisa perbaiki. Jadi, apa yang Ibu ingin sampaikan kepada Bapak pengawasnya nanti? Saya akan mengatakan bahwa saya akan menggunakan banyak sumber belajar, yang caranya konten, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid dapat mengeksplorasi materi dengan bebas atau merdeka, Pak. Oke, baik, bagus sekali. Memang rencana Ibu itu menggunakan semua media yang ya mungkin bisa dijangkau, tidak ada batasannya, baik itu menggunakan buku teks, video dari YouTube, baik itu dari TikTok, baik itu juga dari Instagram, baik itu dari artikel-artikel ilmiah, semua bisa. Nah, jadi kita kalau bisa nggak usah membatas-batasi ya sumber belajar yang ada. Jadi setelah itu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga materi-materi murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar nanti pada murid-murid saya, Pak. Wah, sudah bagus sekali itu, Bu. Saya sangat mendukung Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dan nanti akan lakukan semua dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya, Bu. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak Daniel, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Pak. Amin, amin Bu, amin Bu. Oke Bu, Warni. Oke, baiklah Bapak Ibu, luar biasa ya atas percakapan antara Bapak Daniel dan Ibu Juria. Oke, kasih dulu tepuk tangan dulu. Oke. Apa namanya? Reaction. Oke. Oke, terima kasih. Oke, ini saya ada catatan sebagai observer. Sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Saya melihat atau saya sudah memantau percakapan antara Bu Juria dan Pak Daniel sudah menggunakan jalur tirta. Ada tujuan utama, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Baiklah, di sini ada pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu Juria sebagai coach. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu Juria di coach sama Pak Daniel? Saya merasa lebih lega, Bu, karena unek-unek saya tersalurkan. Jadi permasalahan saya dapatkan solusi, Pak, Bu, atas permasalahan saya. Oke, luar biasa ya Bu Juria ya. Yang ada masalah dengan berbicara dengan Pak Daniel, sering bercerita unik-unik Ibu, kendala yang Ibu ada alami, mendapatkan solusi. Oke, baiklah Bapak Ibu, di sini saya juga ada pertanyaan untuk Bapak Daniel. Siap Bu. Ya Bapak Daniel ya. Oke, pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan coaching pada saat mencapai keterkaitan pencapaian? Indikator pencapaian dari kompetensi yang dapat dari percakapan kami itu tadi, menurut saya Bu, si kunci atau
Ibu Juria sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan saya bisa menggali ide-ide baru untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh si Kuci atau Bu Juria. Iya, bagus sekali ya Pak ya, menggali apa-apa saja informasi dari Bu Juria. Oke Pak, pertanyaan yang kedua, bagaimana solusi yang Bapak lakukan pada saat ke depan proses coaching dan coaching? Untuk ke depan, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin menjadi ya pendengar yang aktif lah Bu. Nah, kemudian bisa menghadirkan diri secara penuh, karena tadi mungkin saya merasa masih kurang dalam melakukan kehadiran penuh dalam proses coaching terhadap coach saya atau Bu Juria Bu. Begitu Bu. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Daniel. Ya, Bu. Di sini saya bangga sekali bisa menjadi observer dari Pak Daniel sama Bu Juria. Semoga pembicaraan kita, hasil coach dan coaching Pak Daniel bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, saya ucapkan terima kasih. Oke. Ya, selamat pagi Ibu-ibu. Salam guru penggerak. Salam guru Ya, penggerak. tetap semangat. CGP Angkatan 7 Kabupaten Labuan Batu Utara, semangat. Semangat. Oke.